Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya untuk menuntut ilmu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan pada skala dan interval kontur. Dan tahukah kalian bahwasanya untuk menghitung sebuah skala ini memiliki beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu cara yang pertama dengan cara membandingkan dengan peta lain yang berskala. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara membandingkan dengan jarak sebenarnya. Kemudian cara yang ketiga adalah memanfaatkan garis kontur, dan cara yang terakhir yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah garis yang berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Oke, kita lanjut saja membahas cara yang pertama, yaitu dengan cara membandingkan dengan peta lain yang berskala. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membaca skala yang terdapat di sebuah peta. Oke, kita ambil contoh jenis skala angka. Di sini 1 berbanding 200.000. Tahukah kalian cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah 1 cm di peta itu sebanding dengan 200.000 cm pada jarak sebenarnya. Dan bila ditulis secara pecahan, yaitu bisa ditulis dengan nilai yang sama, yaitu 1/200.000 cm. Dan itu artinya adalah 1 cm di peta sama dengan 2 km jarak sebenarnya. Loh, kok 2 km? Jadi itulah pentingnya yang namanya tangga konversi satuan jarak. Jadi kalian sebelum belajar skala, hendaknya kalian sudah menguasai dulu nih yang namanya tangga konversi satuan jarak, yaitu dimulai dari kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, hingga ke mili. Bagaimana perubahan dari kilo ke senti, bagaimana perubahan dari senti ke kilo, itu harus kalian pahami terlebih dahulu supaya kalian tidak kesulitan untuk membahas atau untuk mencari sebuah skala. Oke, ada rumus yang bisa dilakukan untuk membandingkan atau untuk menemukan skala pada peta yang skalanya belum ditemukan. Nah, caranya dengan P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Apa sih P2, P1? Jadi gini, mudahnya P1 dan P2 atau yang berakhiran 1 itu artinya sesuatu yang sudah diketahui penyebutnya, baik itu dengan skala maupun dengan jarak. Sedangkan yang ujungnya angka 2 itu adalah sesuatu yang belum diketahui, baik skala maupun jarak. Nah, di sini P1 adalah skala yang diketahui penyebutnya, P2 adalah skala peta yang akan kita cari, kemudian D1 adalah jarak pada peta yang ada skalanya, dan D2 adalah jarak pada peta yang akan dicari. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih mudah. Ini adalah soal pertama. Nah, sudah saya jelaskan di sini, saya ilustrasikan bahwasanya pada peta A yang berskala 1 berbanding 200.000 jaraknya adalah 9 cm. Dan sedangkan peta B jaraknya 6 cm. Hitunglah skala peta B. Oke, di sini kan kita membandingkan dengan peta lain yang memiliki skala. Di sini yang sudah memiliki skala adalah peta A. Oke, kita masukin dulu keterangan-keterangannya yang sudah tercantum pada soal, bahwasanya di sini D1 atau jarak pada peta adalah 9 cm, jarak peta B itu 6 cm. Skala pada peta A adalah 1 berbanding 200.000, sedangkan yang ditanyakan adalah hitunglah skala pada peta B. Nah, sesuai rumus kita masukin ke rumus. P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Oke, kita masukkan D1 tadi kan 9, D2-nya 6 dikali 200.000. Oke, 9 dibagi 6 itu kan hasilnya 1,5, langsung dikali 200.000. Hasilnya adalah 300.000. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya skala untuk peta B adalah 1 berbanding 300.000. Oke, ini cukup mudah ya. Ini adalah jenis soal yang pertama. Kita lanjut ke jenis soal kedua. Masih dengan tema yang sama, yaitu membandingkan dengan peta lain. Nah, ini ada sebuah peta yang sama tapi memiliki ukuran yang berbeda, peta A dan peta B. Di mana peta A ini memiliki skala dan peta B ini akan kita cari skalanya. Untuk peta A, jarak A ke B yaitu 20 cm, sedangkan peta B, jarak A ke B adalah 10 cm. Nah, kita masukin dulu nih keterangannya yang sudah tercantum pada gambar, bahwasanya D1 atau peta A 20 cm jaraknya, sedangkan peta B jaraknya 10 cm, dan skala peta A 800.000, kita cari skala peta B.
Nah, sesuai dengan rumus, P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Nah, sama dengan D1 tadi kan 20, D2-nya 10 dikali 800.000. Nah, 20 dibagi 10 kan hasilnya 2 dikali 800.000, hasilnya adalah 1.600.000. Satuannya, karena skala itu pasti satuannya cm. Nah, temulah skalanya 1 berbanding 1.600.000 untuk peta B. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara membandingkan dengan jarak sebenarnya. Sebenarnya cara yang ini adalah cara yang relatif umum ya, yang sering banget kita temukan di soal-soal skala ya. Nah, ini adalah sebuah segitiga atau segitiga ajaib ya menurut saya, dimana kalian bisa merujuk pada rumus ini untuk mencari. Nah, di sini ada S, JP, dan JS. Nah, untuk S itu adalah skala, JP itu adalah jarak pada peta, JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, untuk satuan jarak pada peta itu satuannya cm, tapi kalau jarak sebenarnya itu biasanya kilo atau meter. Nah, sesuai dengan soalnya itu maunya apa? Mau diminta kilo atau dalam bentuk meter. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya yaitu dengan apabila kalian mencari skala, kalian tinggal tutup skalanya, yang tersisa adalah JP dan JS. Nah, ini garis horizontal ini yaitu cara membacanya dengan cara dibagi, sedangkan garis vertikal ini cara kerjanya yaitu dengan cara dikali. Nah, bila kalian cari JP, kalian tutup JP, yang tersisa adalah S dikali JS. Sedangkan kalau kalian mencari jarak sebenarnya, yang tersisa adalah JP dibagi S. Sedangkan kalian bila mencari S, yang tersisa adalah JP dibagi JS. Ya, cukup kalian ingat aja posisinya S, JP, dan JS. Oke, kita langsung mulai ke contoh soal yang pertama. Nah, jarak Bandar Lampung Bengkulu pada suatu peta adalah 9 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 450 km. Hitunglah skalanya. Nah, kalau kita cari skala, tentu saja rumusnya adalah JP per JS. Nah, kita masukin dulu nih keterangannya nih. JP sama dengan jarak pada peta 9 cm, jarak sebenarnya adalah 450 km. Berapakah skalanya nih? Nah, kita masukin nih sesuai rumus. S sama dengan JP per JS, 9 cm per 450 km. Nah, ini nggak bisa langsung dibagi ya. Karena yang atas senti, yang bawah kilo harus kita samakan satuannya. Sama-sama kita jadikan sentimeter. Nah, ini hasilnya. Jadi 9 cm dibagi 45 juta cm. Nah, kalau ditanya 45 juta cm itu dari mana? Nah, itu tadi yang namanya konversi turunan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalian harus memahami nih, kalau kilo ke senti itu nambah berapa? Ya, nambah 100.000 atau nambah nolnya 5. Nah, 9 dibagi 9 hasilnya 1, 45 juta dibagi 9 hasilnya adalah 5 juta cm. Nah, sebenarnya 1 per 5 juta cm itu artinya adalah 1 berbanding 5 juta cm. Nah, di sini sudah ditemukan bahwasanya skalanya adalah 1 berbanding 5 juta cm. Mudah bukan? Jadi kita tinggal masukin keterangan dan masukin sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini kita cari jarak sebenarnya ya. Nah, di sini skalanya sudah ditemukan, yaitu 1 berbanding 850.000. Diketahui jarak Lampung Palembang adalah 14 cm. Hitunglah jarak sebenarnya. Nah, kalau yang ditanya jarak sebenarnya, kalian tutup jarak sebenarnya, yang tersisa adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, sebelumnya kita masukin dulu nih keterangannya. Jarak pada peta sama dengan 14 cm, skalanya adalah 1 berbanding 850.000 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Kita masukin dengan rumus. JS sama dengan JP per S. Nah, sama dengan 14 cm dibagi 1 berbanding 850.000. Nah, kalau seperti ini kita juga nggak bisa langsung membagi, karena yang bawahnya adalah 1 berbanding 850.000 itu bisa kita samakan dalam bentuk pecahan. Nah, pecahannya seperti ini. 1 berbanding 850.000 itu sama halnya dengan 1 per 850.000. Nah, kita masukin nih di rumus. 14 cm dibagi 1 per 850.000. Nah, karena pembagiannya dengan menggunakan pecahan, caranya nggak langsung bisa dibagi, tapi harus kita balik dulu lalu diganti dengan kali. Nah,
Jadi 14 cm dikali 850.000 dibagi 1. Langsung kita kali nih. 14 cm dikali 850.000. Hasilnya adalah 11.900.000. Nah, ketemu nih. Kan 11.900.000 dibagi 1 tetap hasilnya 11.900.000 cm. Jadi ketemu. Jaraknya adalah 119 km, karena jarak sebenarnya itu biasanya yang diminta dalam bentuk kilometer atau meter. Nah, di sini saya jadikan dengan kilometer. Kita kurangin nilai nolnya 5, jadi tersisa 119 km. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah, soalnya adalah jarak Krui Liwa 5 km dengan skala peta 1/50.000. Berapakah jarak Krui Liwa pada peta? Nah, kita masukin dulu yang diketahui sesuai dengan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, skalanya adalah 1/50.000 cm, jarak sebenarnya 5 km. Nah, kita samain dulu nih. Karena atasnya senti, kita bawahnya juga jadi senti. Jadi 5 km jadi 500.000 cm. Berapakah jarak pada peta? Nah, jarak pada peta rumusnya adalah JP sama dengan S dikali JS. Nah, JP-nya adalah 1/50.000 dikali 500.000. Nah, karena ini pecahan, kita berubah lagi nih. 1/50.000 dikali 500.000. Jadi 1 dikali 500.000 dibagi 50.000. Kan ada nolnya 4, boleh nih disederhanakan dengan cara mengurangi jumlah nol yang sama. Sisanya adalah 50/5. 50 dibagi 5 adalah 10 cm. Nah, ini adalah jarak pada peta Krui ke Liwa, 10 cm pada peta. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga untuk menentukan skala, yaitu dengan cara memanfaatkan garis kontur. Namun sebelumnya apa sih garis kontur? Jadi garis kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Kontur interval adalah jarak di antara dua garis kontur, dan garis kontur menggunakan satuannya meter. Serta garis kontur biasanya terdapat pada peta topografi. Nah, ini adalah contoh dari garis kontur yang terdapat pada peta topografi. Oke, kita langsung ke rumus. Rumusnya adalah CI. CI itu adalah kontur interval sama dengan 1/2000 dikali PS. PS ini adalah penyebut skala. Nah, ini CI, kontur interval. 2000 itu konstanta. Nah, kontur interval itu satuannya adalah meter. PS adalah penyebut skala. Langsung deh kita ke soal aja ya. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar dari sebuah kontur. Ya, ini kontur yang paling luar yaitu 200, yang kedua 400, yang ketiga 600, yang keempat 800, dan yang kelima 1000. Oke, itulah skala peta X. Jadi skala pada peta ini kita cari nih sesuai dengan rumus kontur interval ini. Nah, bagaimana cara mencari CI? Nah, kontur interval kan jarak di antara dua garis kontur ya. Jadi kalian bisa langsung mengurangi 400 dikurang 200, 600 dikurang 400, terserah, karena perbedaan setiap konturnya ini adalah 200. Jadi jarak intervalnya adalah 200 meter. Kalian boleh kok mengurangi 1000 dikurang 800, juga tetap hasilnya adalah 200 meter. Nah, sesuai dengan rumus, kita masukin dulu rumusnya. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, karena kontur intervalnya sudah ketemu, langsung kita masukin nih 200 sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, di sini kan yang kita cari adalah penyebut skala. Jadi penyebut skalanya kita pindah di sebelah kiri. Jadi penyebut skala sama dengan, nah, karena penyebut skala sebelumnya dikali, jadi kita pindahkan ke samping sama dengan, yaitu dengan cara dibagi. Jadi penyebut skala sama dengan 200 dibagi 1/2000. Karena pecahan, kan tadi sudah pernah kita bahas, pecahan itu bila pembagian tidak bisa langsung bisa dibagi, tapi kita balik dulu dan kita kali. Ya, 200 dikali 2000 dibagi 1, hasilnya adalah 400.000. Nah, di sini udah ketahuan bahwasanya skala pada peta X adalah 1/400.000. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, suatu peta topografi atau peta rupa bumi diketahui nih skalanya. Berapakah beda tinggi antara kontur tersebut? Nah, ini cuma diketahui skalanya aja bahkan ya.
Nah, kita masukin dulu nih di rumus. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, karena yang ditanya adalah beda tinggi itu istilah lain dari garis kontur ya, atau CI. Di sini kita mencari CI. Langsung kita masukin CI sama dengan 1/2000 dikali skalanya tadi berapa? 80.000. Nah, langsung aja nih. 1 dikali 80.000 dibagi 2000. Nah, kita coret-coret. 03, nolnya 3 kita coret, boleh untuk menyederhanakan, jadi tinggal 1 dikali 80 dibagi 2. Jadi sisanya 80 dibagi 2 sama dengan 40 meter. Nah, di sini kontur interval atau beda tinggi antara kontur dengan skala 1 berbanding 80.000 adalah 40 meter. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut dengan cara yang keempat, yaitu menentukan sebuah skala dengan cara memanfaatkan garis astronomis. Ya, garis astronomis adalah garis yang erat kaitannya dengan yang namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, rumusnya sama kayak tadi untuk mencari jarak peta, jarak sebenarnya maupun skala. Rumusnya tetap sama, JP adalah jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, S adalah skala. Rumusnya juga tetap sama. Kalau kita nyari S, ketemunya JP dibagi JS. Nah, itu seperti yang sudah kita bahas tadi. Kita langsung nih, apa sih yang dimaksud dengan memanfaatkan garis astronomis? Nah, sebenarnya untuk mencari sebuah skala yang berkaitan dengan garis astronomis itu harus dicari dulu jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya itu dicari dengan menggunakan apa? Yaitu dengan cara selisih derajat dikali 111 km. Loh, kok 111 km? Nah, 111 km itu dari mana? Nah, yaitu berasal dari diameter bumi, yaitu 12.756 km, dan keliling bumi kurang lebih adalah 40.000 km, sedangkan lingkaran bumi itu adalah 360 derajat. Jadi garis bujur atau garis lintangnya senilai 111 km. Nah, dari mana? Nah, jadi keliling bumi dibagi dengan lingkaran bumi. Jadi 40.000 dibagi 360. Jadi hasilnya kurang lebih 111,1111 km lah ya. Jadi kita buletin aja jadi 111 km. Nah, selisih derajat adalah selisih antara dua garis lintang. Jadi antara garis lintang yang satu dan garis lintang yang kedua itu selisihnya berapa? Nah, ini caranya bisa dikurangi garis lintang yang lebih besar, dikurangi ke garis lintang yang lebih. Selain garis lintang berhubungan dengan atau garis astronomis berhubungan dengan jarak, garis astronomis juga berhubungan dengan waktu. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1 jam, yaitu senilai dengan 111 km, dan 1 jam itu senilai dengan 60 menit. Nah, sedangkan 1 menit itu senilai dengan jarak 1,85 km dan senilai 1 menit 60 detik. Sedangkan 1 detik itu senilai dengan 30,8 meter. Nah, ini wajib kalian ketahui, wajib kalian hafal. 1 derajat itu berapa kilo, 1 derajat itu berapa menit, 1 menit itu berapa kilo. Ini wajib kalian ketahui untuk mengerjakan soal-soal atau untuk memahami cara memanfaatkan garis astronomis untuk mencari sebuah skala. Nah, oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, penerapannya biar kalian lebih paham. Nah, contoh soal yang pertama adalah kota A dan kota B pada sebuah peta memiliki selisih 4 derajat. Sini selisihnya udah diketahui, yaitu 4 derajat. Jarak kota A ke B pada peta adalah 10 cm. Hitunglah skala peta tersebut. Nah, kita masukin dulu nih yang sudah diketahui. Jarak pada peta adalah 10 cm dan selisih derajatnya adalah 4 derajat. Berapakah skalanya? Sesuai dengan ketentuannya bahwasanya untuk mencari skala adalah JP per JS. Nah, di sini kan jarak sebenarnya belum kita ketahui ya. Karena yang sudah diketahui hanya jarak pada peta dan selisih derajat. Jadi kita cari dulu nih jarak sebenarnya. Nah, caranya gimana nih? Ya, dengan cara selisih derajat dikali 111 km. Nah, jarak sebenarnya kan tadi selisih derajatnya adalah 4 derajat dikali 111 km, hasilnya adalah 444 km. Nah, di sini sudah diketahui bahwasannya jarak sebenarnya adalah 444 km. Nah, langsung kita masukin ke rumus. Skala sama dengan, kita tutup skalanya, jadi yang tersisa adalah jarak pada peta dibagi jarak skala. Jadi 10 cm dibagi dengan 444 km. Nah, di sini nggak bisa langsung
bagi. Jadi kita samakan dulu dengan satuannya, kilometer ke sentimeter. Jadi hasilnya adalah 44.400.000. Jadi 10 cm-nya tetap dibagi 44.400.000. Ketemu nih hasilnya adalah 1 berbanding 4.440.000. Jadi ke skalanya sudah ketemu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua di sini adalah sebuah peta. Nah, peta ini hanya menunjukkan derajat aja ya, tidak ada skalanya. Kita cari dulu skalanya. Nah, kita perbesar dulu untuk perbandingan koordinat, yaitu yang sebelah kiri ini adalah 109 bujur timur dan yang sebelah kanan 110 bujur timur. Dah sudah ketemu nih selisih koordinatnya, selisih derajatnya. Lalu kita hitung juga nih jarak antar garis koordinatnya. Nah, jaraknya dari 109 bujur timur ke 110 bujur timur, ternyata jaraknya 6 cm. Oke, kita masukin nih ke keterangan yang sudah ada. Nah, jadi jarak pada peta ini 6 cm, selisih derajatnya adalah 1 derajat. 1 derajat dari mana? Nah, 1 derajat ini berasal dari 110 bujur timur dikurang 109 bujur timur. Jadi pokoknya untuk mencari selisih derajat itu kita kurangin aja koordinat yang sudah ada dengan syarat koordinat lebih besar dikurangin dengan koordinat yang jauh lebih kecil. Nah, kita cari dulu nih jarak sebenarnya, karena selisih derajatnya 1 derajat, yaitu 1 dikali 111 km, hasilnya adalah 111 km. Nah, kemudian kita masukin sesuai rumus skala, yaitu JP dibagi JS. Nah, jarak pada peta kan tadi 6 cm, sedangkan jarak sebenarnya yang sudah dicari yaitu 111 km. Jadi 6 cm dibagi, jadi 111 km kita jadikan dengan senti, yaitu 11.100.000. Nah, sama-sama dibagi 6 ya. 6 dibagi 6 1, 11.100.000 dibagi 6 hasilnya adalah 1.850.000 cm. Jadi di sini skalanya sudah ditemukan ya, yaitu 1 berbanding 1.850.000 cm. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, lagi-lagi gambar peta aja nih. Ini kalau kita lihat, kita zoom, ini ada koordinatnya. Nah, mulai dari 114 derajat 30 menit, 115 derajat 0 BT, dan 115 derajat 30 menit BT. Kok ada menitnya? Nah, ini berkaitan nih dengan yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya koordinat juga selain berhubungan dengan jarak, juga berhubungan dengan yang namanya waktu. Nah, kalau seandainya petiknya 1 ini menit, sedangkan kalau nanti kalian ketemu soal dengan petik 2 seperti ini, itu bacanya yaitu detik. Jaraknya antara garis bujur, yaitu 12 cm. Kita masukin nih keterangannya. Jarak pada peta 12 cm dan selisih derajatnya terserah nih kalian mau mengurangi yang mana nih. Yang penting yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Tapi di sini saya memilih 115 derajat 30 menit dikurang 115 derajat 0 menit. Kenapa? Ya karena lebih mudah aja gitu nguranginnya. Jadi 115 dikurang 115 kan 0. Jadi 30 dikurangi 0 berarti 30 menit. Berapakah skalanya? Nah, ketemu nih 30 menit. Jadi kita cari dulu nih jarak sebenarnya. Tapi cluenya 30 menit. Ya nggak apa-apa, nanti kita kalikan dengan menit. Jarak sebenarnya yaitu selisih derajat dikali 111 km. Nah, di sini 30 menit dikali 111 km tuh nggak bisa langsung dikali. Kenapa? Karena yang bisa langsung dikali 111 km itu hanya boleh 1 jam. Sedangkan 30 menit itu adalah setengahnya dari 1 jam. Jadi, caranya 30 dibagi 60 dikali 111. Nah, 30 dibagi 60 tuh kan hasilnya adalah setengah ya. Nah, setengah ini baru boleh dikali ke 111 km. Hasilnya adalah 55,5 km. Nah, di sini jarak sebenarnya kan udah ketemu. Langsung deh kita masukin ke rumus skala. Nah, skala sama dengan JP per JS. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, hasilnya adalah jarak pada peta kan tadi 12 cm dan jarak sebenarnya adalah 55,5 km.
Nah, nggak bisa langsung kita bagi, kita samakan dulu satuannya. Jadi dari 55,5 km kita jadikan ke senti, yaitu jadi 5.500.000 cm. Nah, di sini udah ketemu sama-sama satuannya senti. Jadi 12 dibagi 12 adalah 1. 5.500.000 dibagi 12 hasilnya adalah 462.500. Nah, di sini udah ketemu bahwa skalanya adalah 1 berbanding 462.500. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soalnya adalah pada suatu peta, titik dinding A terletak pada 3 derajat 35 menit 15 detik lintang selatan, sedangkan titik B pada 4 derajat 45 menit 30 detik lintang selatan. Sedangkan jarak AB di peta tersebut adalah 50 cm. Tentukan skalanya. Nah, di sini sudah ditemukan bahwasanya jarak pada petanya adalah 50 cm, sedangkan selisih derajatnya adalah untuk yang lebih besar dulu ya. Jadi lebih besar dikurangi ke yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar adalah 4 derajat 45 menit 30 detik lintang selatan dikurangin 3 derajat 35 menit 15 detik lintang selatan. Jadi kita kurangin aja, 30 dikurang 15 hasilnya 15, 45 dikurang 35 hasilnya 10, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi ketemu nih selisih derajatnya adalah 1 jam 10 menit 15 detik. Nah, kemudian kita cari nih jarak sebenarnya. Sebenarnya soal ini sama ya, tapi mungkin bedanya nanti dikalikan yang agak lebih banyak sedikit ya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya yaitu 1 derajat kan tadi 1 jam 10 menit 15 detik. Yang 1 jam itu langsung dikali ke 111 km, hasilnya adalah 111 km. Nah, yang 10 menit kita kalikan dengan 1,85 km, hasilnya juga 18,5 km. Sedangkan yang detik ini 15 detik dikalikan dengan 30,8 meter, hasilnya adalah 462 meter. Nah, ini nggak bisa langsung kita tambah karena di sini satuannya ada yang kilo dan ada yang meter. Kita jadikan kilometer semua. Nah, jadi 111 km ditambah 18,5 km, sedangkan 462 meter kalau kita jadikan ke kilometer, kita mundurkan 3 0 ke belakang, ketemunya adalah 0,462 km. Jadi hasilnya adalah 129,962 km. Nah, di sini kita masukin nih ke rumus skala kalau jarak sebenarnya udah ditemukan. Jadi skala adalah JP per JS. Nah, jarak pada peta adalah 50 cm, jarak sebenarnya 129,962 km. Nah, kita samakan satuannya yang kilo ke senti. Jadi 50 cm tetap ke 50 cm dibagi 12.996.200 cm. Ketemunya adalah 256.924 cm. Nah, ini sama-sama dibagi 50 ya. Nah, di sini ketemu nih skalanya adalah 1 berbanding 259.924 cm. Nah, itu tadi adalah beberapa tahapan-tahapan atau beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menentukan sebuah skala. Jadi tergantung dengan keterangan yang kalian miliki. Nah, semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga tidak menyusahkan. Kalaupun ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun kecepatan maupun suaranya tidak terlalu terdengar, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.